Kembali lagi bersama saya Sales, YouTuber satu-satunya sales paling ganteng muka terbatas. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Eka. Saya bekerja di perusahaan nasional yang sedang berkembang. Kali ini malam ini saya coba membahas bagaimana sih cara menjual produk yang kurang begitu dikenal menjadi dikenal dan bisa laku. Sebelum kita memasarkan suatu produk, akan lebih baik jika kita memahami dari kekuatan atau kelemahan produk kita. Yang kedua, kita harus membahas atau membangun fondasi dari suatu produk tersebut, baik dari vertikal maupun horizontal, baik dari distribusi ataupun dalam pembentukan mereknya. Sebelum kita lebih lanjut, biasanya kalau kita ngomongin membangun merek dan distribusi, semua tidak lepas dari yang namanya marketing mix, di mana marketing mix sudah berkembang cukup besar dari 4P, 5P, 7P hingga lebih dari 7P untuk saat ini. Tetapi standar biasa yang saya pakai adalah masih di 7P untuk saat ini. P yang pertama yaitu produk, P yang kedua yaitu price, P yang ketiga place, P yang keempat promotion, P yang kelima people, P yang keenam physical evidence, dan P yang ketujuh adalah proses. Kita bahas satu-satu. Untuk yang produk, sebenarnya kita harus tahu, kita harus mengenal kekuatan dan kelemahan dari produk kita, sehingga kita bisa menutupin kelemahan produk kita untuk menjadi suatu keunggulan atau kebutuhan. Produk kita segmennya yang disasar di bagian mana, targetnya yang disasar di bagian mana, kita harus paham betul. Lalu yang kedua, dari segi price kita, segmennya dan targetnya pun larinya kemana, bisa menengah ke bawah, menengah ke atas, atau yang super premium. Di sini kita harus memilah dahulu agar dalam penentuan strategi tidak salah gitu ya. Jadi memberikan obat pada penyakit yang tepat kasarannya. Lalu setelah price, kita masuk ke place. Place ini kita, kalau di dunia sales mungkin lebih cocok jalur distribusi yang tepat untuk produk ini. Dan yang P yang keempat adalah promotion. Kira-kira apa yang akan menjadi nilai jual atau leverage atau penjungkit agar si produk ini bisa menjadi besar. Nah, dari keempat P ini boleh saya simpulkan menjadi the right product and the right time and the right place. Produk yang tepat diluncurkan pada saat waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Itu akan menjadi booming harusnya, meskipun tidak mudah. P yang kelima adalah people. Ini poin terpenting menurut saya dari ke 7P, yaitu people, yaitu SDM kita. Jadi ada pepatah Inggris yang mengatakan garbage in, garbage out. Jadi kalau misalkan kita memasukkan SDM yang kualitasnya jelek, maka keluarnya juga jelek. Di sini juga sebenarnya peran HRD atau peran dari kita sendiri sebagai user untuk memfilter calon SDM yang akan melaksanakan sebagai tenaga pemasar itu harus sangat-sangat jeli dan teliti. Jangan sampai salah pilih. P yang keenam adalah physical evidence, di mana sebenarnya image corporate yang kita tonjolkan atau image produk yang kita tonjolkan, entah itu dalam logo produk atau dalam display produk, atau saat greeting tim kita untuk memperkenalkan dari corporate kita, atau bisa disebut sebagai corporate image. Yang ketujuh adalah proses. P yang ketujuh ini, proses ini adalah pengulangan dari P1 hingga P6. Kita lakukan terus secara konsisten, sehingga ketika nanti kita menjalankan dengan konsisten, biasanya akan muncul ancaman, peluang, ataupun kendala-kendala yang
harus kita selesaikan. Jadi dengan kita prosesnya konsisten, kita akan menemukan kekurangan dari strategi kita, kelebihan dari strategi kita, dan apa yang harus kita kembangkan dari strategi kita. Contoh misal, seiringnya dengan berjalannya waktu, barang-barang komoditas dari Indonesia itu sudah diminatin di kancah internasional. Kita tidak akan ngomong ke pasar internasional dahulu, kita akan bahas di pasar domestik dahulu. Kita ambil contoh barang komoditi Indonesia. Kalau nggak kopi, teh. Kita ambil contoh yang teh dulu. Teh channelnya adalah Horeca, modern retail, traditional retail, warung, hotel. Ini yang umum terjadi, yang ada. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengembangkan atau market develop. Franchise. Jika teman-teman ke sekolahnya anak-anaknya atau ke mall, biasanya di situ akan ada kayak counter atau bar yang menjual teh. Itu di-franchise-kan biasanya. Nah, itu sebenarnya merupakan pengembangan dari market. Jadi kita mendevelop market. Jadi menyasar satu channel atau market yang di luar market seharusnya. Jadi dari proses tersebut biasanya akan muncul peluang dan kendala-kendala dan evaluasi dari penerapan strategi kita. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan malam ini. Semoga dari sharing saya yang masih dangkal sedikit gambaran besarnya ini bisa membantu merefresh teman-teman untuk memulai hal-hal yang basic. Lalu ini ada request pertanyaan, bagaimana sih cara membuat tim kita atau karyawan menjadi nyaman kerjanya? Kalau menjadi nyaman, sebenarnya jawaban universal adalah komunikasi dua arah. Tetapi perlu saya reminder lagi, sebenarnya kenyamanan itu yang membuat bukan kita, karena kita tidak bisa menyenangkan semua pihak. Kenyamanan itu yang membuat diri kita sendiri. Kebanyakan kita lupa akan esensi dari pekerjaan kita. Dahulu, misal nih ya, contoh dahulu kita lulus sekolah, saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi PNS. Tetapi ketika jadi dokter, ketika jadi PNS, mereka lupa esensinya. PNS itu apa, dokter itu apa. Contoh, jika di dunia kita sales dan marketing, banyak teman-teman yang ingin menjadi tenaga promosi, tetapi setelah mereka masuk ke dunia promosi, apalagi sudah sampai berkeluarga, biasanya mereka akan mengeluh, bagaimana kerjanya kok sampai Sabtu Minggu, kok kerjanya sampai malam. Mereka lupa esensi dari mereka ingin menjadi tim promo adalah promotion, di mana tugas promosi membangun merek, dan membangun merek bisa pagi, siang, sore, malam, tergantung event dalam membangun merek tersebut kapan dan di mana. Nah, di situ biasanya teman-teman sering melupakan esensi dari suatu pekerjaan yang diinginkan, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman. Jadi hemat saya, bagaimana cara membuat nyaman itu dari diri sendiri, dengan berdamai dengan diri sendiri dan kondisi yang ada. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.